Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penulis kali ini mau bahas kelebihan dan kekurangan dari belt ya. Beltnya motor matic. Jadi motor matic itu beltnya kan sebenarnya nggak satu macam aja ya. Ada yang gerigi atas, ada yang gerigi bawah, gerigi atas bawah, dan yang tanpa gerigi. Tapi biasanya yang lebih banyak itu adalah yang gerigi atas bawah, terutama untuk merek Honda, dan gerigi bawah saja terutama merek Yamaha. Nah, yang nggak ada geriginya itu biasanya merek aftermarket, yang ya sebenarnya katanya sih merek aftermarket ini merupakan OEM, merek yang dipakai oleh pabrikan juga, yang dijadikan merek orisinilnya pabrikan. Jadi ada merek Mitsubishi, ada merek Bandung. Kalau di mobil ya banyak juga sih belt yang di rebranding. Jadi beltnya ada yang Mitsubishi, ada yang Bandung. Di mobil juga sama sih ya sebenarnya. Ada belt yang tanpa gerigi, ada belt yang pakai gerigi. Nah, sebenarnya apa sih keunggulannya pakai gerigi dan enggak pakai gerigi? Itu terutama membuat beltnya itu betul-betul mulus atas dan bawahnya. Sementara pakai gerigi, penampang yang digencet oleh pulinya, oleh bagian mangkokan baik depan atau belakang, atau kalau yang di mobil itu bagian bidang berputarnya itu kalau pakai yang model gerigi, permukaan yang kena itu sedikit, permukaan yang dijepit sedikit, permukaan yang bergesekan dengan mangkokane pulinya atau ya pemutarnya itu sedikit. Ini artinya belt dengan gerigi itu mempunyai hambatan lebih minim. Hambatan lebih minim ini bisa ditranslasikan sebagai peningkatan efisiensi. Jadi lebih irit gitulah istilahnya ya. Bisa lebih ekonomis. Ini berlaku baik untuk yang di mobil atau yang di motor untuk CVT. Hambatan nggak cuma terjadi pada bidang geseknya saja, tapi juga pada bagian beltnya. Belt yang pakai gerigi dari sisi pemanasan, dari sisi keausan, itu ada kemungkinan lebih awet dari sisi pemanasannya, karena pada belt yang tanpa gerigi itu permukaan bagian dalam akan kena gesekan bagian luar, karena rotasi luar dan dalam itu enggak sama, karena diameter yang dalam lebih kecil, maka bagian yang luar beradu dengan bagian yang dalam, karena kecepatan pergerakan bagian luar itu beda dengan dalam. Yang luar dipaksa berputar lebih cepat oleh yang dalam dipaksa bergerak lebih lambat dari yang luar. Ini pada beltnya, ini menimbulkan panas. Nah, dari sisi seperti ini, beltnya jadi apa istilahnya ya, lebih terforsir, lebih banyak goresan gitu ya, lebih banyak menimbulkan panas. Tapi di sisi lain, belt yang
bergerigi itu bagian yang kena tarik, yang pusat tenaganya itu sedikit karena bagian lain bergerigi. Jadi untuk betot-betotan, untuk tarik-tarikan, itu belt yang pakai gerigi itu kalah kuat daripada belt yang tanpa gerigi. Nah, ini efeknya jadi apa ya? Terasa kalau untuk perjalanan jauh atau untuk pembebanan yang berat. Efek panas di belt yang tanpa gerigi, efek gerakan gitu, bisa membuat belt mungkin jadi terasa kurang responsif kalau dikendarai sangat lama, mungkin ya berjam-jam gitu ya. Nah, untuk yang tanpa gerigi ini jadi muncul reaksi gitu ya, rasa seperti kayak membal gitu. Jadi ketika ditarik seperti narik gelang karet gitu, reaksinya mesin nggak spontan. Jadi kalau tanpa gerigi itu reaksi bisa spontan, bisa enak, bisa langsung nyek gitu ya. Jadi betul-betul padat. Tapi ya tentu ini bergantung pada kampas gandanya juga ya, karena yang menghubungkan puli depan dan belakang itu kan nggak cuma dari beltnya tok, tapi dari kampas gandanya juga. Kampas ganda ini tergantung dari kualitas kampas ganda dan desainnya juga. Tapi selain dari itu, selain dari kampas gandanya, yang bisa penulis simpulkan itu kalau dari belt yang geriginya atas bawah itu yang paling mudah melar, paling mudah apa jenenge motot-motot, terasa kayak ngaret gitu ya, terasa kayak kendur apa ditarik gas gitu, nggak langsung narik tapi kayak ada membalnya sedikit, kayak ada ngepernya, kayak ada kayak karet gelang gitu lah, nggak instan nyek gitu, nggak, tapi ngung gitu ya, kayak ada mentule gitu ya. Nah, kalau yang tanpa gerigi lebih instan. Jadi urutannya membalnya itu mulai dari yang paling membal dulu adalah yang geriginya atas bawah, lalu yang geriginya bawah, lalu yang tanpa gerigi. Tanpa gerigi cuma ada di aftermarket ya, yang menulis tahu. Penulis cuma pernah merasakan mungkin sekali ya, ketika di motor Suzuki Spin, beltnya pakai belt Mitsubishi ya. Harga 90.000 padahal saat itu ori harganya 150.000. Nah, untuk yang belt gerigi atas bawah, mereknya Honda Beat. Honda Beat itu bawaannya kan gerigi atas bawah. Nah, yang gerigi bawah tok ya ini NMAX ini, NMAX yang geriginya bawah tok. Jadi ini reaksi membalnya ya nggak begitu terasa lah. Jadi masih termasuk instan ya, walau nggak betul-betul instan. Nah, kalau yang tanpa gerigi itu betul-betul instan, nyek gitu ya. Digas sedikit langsung wuk. Tapi ya itu karena hambatan lebih besar dari sisi top speed, jadi agak berkurang sedikit kalau nggak salah ya. Cuma bener-bener mantep, dari mesin ke ban itu kayak betul-betul spontan gitu ya, lepas gas langsung, digas langsung, nggak kayak Honda Beat yang antara ngegas itu kayak ada delay gitu ya. Ya memang nggak delaynya itu pendek ya, tapi kalau untuk penulis terasa ya. Terasa, jadi nggak betul-betul spontan itu. Tapi orang ya mungkin kalau nggak betul-betul mengamati nggak akan mungkin merasakan lah ya, karena memang bedanya cukup sedikit.
Terus ada juga kelemahan lain dari yang bergerigi, yaitu jadi timbulnya getaran ya. Getaran kadang juga timbul vibrasi yang kuat. Jadi karena bergerigi, pada saat geriginya mengenai puli itu jadi timbul hentakan kan ya, karena dari asalnya nggak ada nggak ada bidang bergesekan, jadi ada bidang bergesekan, jadi timbul vibrasinya vibrasi mungkin kecil gitu ya, gitu ya, vibrasi yang berhubungan dengan CVT-nya, bukan dengan RPM. Jadi RPM nggak selalu berhubungan dengan CVT. CVT bisa muter lebih cepat daripada RPM ya, karena ada rasio gigi macam-macam ya. Nah, kalau kita ngegas gini CVT itu reaksinya lambat. Nah, di motor Honda ini kita bisa rasakan ya. Jadi ada getaran yang sumbernya bukan dari RPM. Jadi kita turun lepas gas masih getar, digas masih getarannya bergantung sama speednya. Itu ada ya, ada unsur seperti itu. Terus kadang kalau di motor Honda kalau beltnya sudah melar gitu ya, jadi ada deret. Mungkin ada yang di PCX yang mengalami, mungkin ada yang di Vario yang mengalami, tapi deret itu menurut penulis sumbernya dari belt yang sudah agak longgar, yang sudah agak berumur, yang ya itu jadi menimbulkan getaran ya, getaran di putaran mesin tertentu. Mengapa putaran mesin tertentu ya? Karena sifatnya kan resonansi ya. Jadi deret-deret itu nggak di semua kecepatan, tapi di kecepatan tertentu tok. Nah, itu kalau beltnya diganti dengan yang aftermarket ya, yang biasanya adalah gerigi 1. Kalau misalnya merek-merek TDR, merek Oppo maneh itu ya, Daytona macam-macam ya, sehingga penulis itu geriginya cuma 1 ya, yang bagian istilahnya bagian dalam tok. Nah, kalau bagian dalam tok ya tentu lebih minim geret-geret ya. Tapi ya silahkan lah yang motornya mengalami geret-geret, coba ganti PLT, ganti merek. Kalau soal umur, masalahnya umur belt itu nggak tergantung nggak cuma bergantung sama modelnya bergerigi atas bawah atau tanpa gerigi, tapi dari materialnya juga, dari bahannya juga. Selain itu juga yang penting adalah karena bahan utamanya elastis, itu ada umurnya. Apakah belt itu fresh, baru, nyis, atau sudah disimpan di gudangnya cukup lama. Barang lama tentunya nggak elastis, nggak seawet barang baru. Jadi kalau barang lama ya tentu akan lebih cepat retak lah ya daripada yang barang baru. Nah, sayangnya sebagai konsumen kita ini jarang bisa tahu ini beltnya umur kapan, ini produksi kapan. Tentu nggak bisa dibandingkan dengan motor baru yang inden. Motor baru itu seringkali ya beltnya umurnya hampir sama dengan nomor motornya. Jadi keluaran misalnya bulan Juni ya beltnya paling ya Maret, April gitu ya. Bisa aja bulan Mei gitu, bisa aja. Jadi ya kadang kita nggak bisa bandingkan dari umur belt kendaraan baru. Ya apalagi ya wes lah itu aja. Jadi kalau misalnya mengalami deret-deret, coba pakai yang belt gerigi 1. Tapi kalau misalnya pengen ngirit, pakai yang gerigi atas bawah. Cuma biasanya jarang ya aftermarket gerigi atas bawah, kecuali kalau untuk merek Honda. Setahu penulis seperti itu.
Ya wes lah, itu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.